Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asbi Lubis, NPM saya 2308260051. Saya di sini ingin menyampaikan tugas saya pada tugas remedial block pada blok gastrointestinal, yaitu tugas saya mengenai GERD, gastroesophageal reflux disease. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari GERD. GERD adalah kondisi kronis di mana asam lambung naik ke esofagus akibat disfungsi lower esophageal sphincter atau LES, atau faktor lain menyebabkan gejala dan komplikasi. Habis itu saya akan membahas etiologi dari GERD. Etiologi GERD terjadi ketika isi lambung mengalir kembali ke esofagus, menyebabkan gejala atau komplikasi. Beberapa penyebab utama GERD antara lain: yang pertama, disfungsi lower esophageal sphincter atau LES. Habis itu yang kedua, hernia hiatus. Yang ketiga, peningkatan tekanan intraabdomen. Habis itu yang keempat itu gangguan motilitas esofagus. Habis itu yang kelima, faktor diet. Yang keenam, obat-obatan. Habis itu ada gejala GERD. Gejala GERD itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, esofageal dan extra esofageal. Gejala esofageal itu ada heartburn, rasa terbakar di dada, regurgitasi, naiknya cairan asam atau makanan ke mulut. Habis itu ada disphagia, kesulitan menelan. Habis itu ada odinopagia, nyeri saat menelan. Kalau gejala ekstra esofageal, yang pertama ada batuk kronis. Habis itu yang kedua, suara serak. Yang ketiga, asma atau sesak napas. Yang keempat, nyeri dada non kardiak. Habis itu yang kelima, erosi gigi akibat paparan asam. Habis itu ada faktor risiko. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya GERD meliputi: yang pertama, obesitas, meningkatnya tekanan intraabdomen. Habis itu yang kedua, kehamilan, perubahan hormonal dan peningkatan tekanan pada lambung. Yang ketiga, merokok, melemahkan fungsi les dan mengurangi produksi saliva. Habis itu yang keempat, diet tidak sehat, konsumsi makanan berlemak, pedas atau asam. Yang kelima, penyakit sistemik seperti diabetes, skleroderma atau gangguan jaringan ikat. Habis itu yang ke-6 ada stres, dapat memperburuk gejala GERD. Habis itu ada patofisiologi GERD. Patofisiologi GERD melibatkan beberapa mekanisme kunci seperti disfungsi LES. Habis itu ada gangguan clearance esofagus. Habis itu ada peningkatan produksi asam lambung. Habis itu ada kerusakan mukosa esofagus. Sama yang terakhir, habis itu ada hernia hiatus. Habis itu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada GERD umumnya tidak spesifik, tetapi dapat membantu dalam menyingkirkan diagnosis lain. Yang pertama itu inspeksi, mencari tanda-tanda komplikasi seperti penurunan berat badan atau anemia. Yang kedua, palpasi, mencari kemungkinan nyeri pada area epigastrium. Habis itu ada auskultasi, memeriksa ada kelainan pada jantung atau paru-paru yang bisa menyerupai gejala GERD. Habis itu ada pemeriksaan penunjang. Beberapa pemeriksaan penunjang dilakukan untuk memastikan diagnosis dan menilai komplikasi. Yang pertama ada endoskopi untuk mengamati erosi ulkus atau barit esofagus. Habis itu ada yang kedua ada pH monitoring 24 jam mengukur kadar asam di esofagus. Habis itu ada manometri esofagus menilai fungsi les dan motilitas esofagus. Habis itu yang terakhir ada röntgen dengan kontras barium untuk mendeteksi hernia hiatus atau strictur. Habis itu ada tata laksana GERD. Tata laksana GERD melibatkan perubahan gaya hidup, terapi medis, dan intervensi bedah bila diperlukan. Yang pertama, perubahan gaya hidup, menghindari makanan pemicu seperti kopi, alkohol, coklat, dan makanan berlemak. Habis itu yang kedua, mengkonsumsi porsi kecil tetapi sering. Habis itu yang ketiga, menghindari berbaring setelah makan minimal 2-3 jam. Habis itu yang terakhir, menuruni berat badan jika mengalami obesitas. Habis itu ada berhenti merokok sama meninggikan kepala saat tidur. Terapi medisnya itu pertama ada antasida, menetralisir asam lambung, contohnya magnesium hidroksida. Habis itu ada H2 reseptor blocker H2RB, mengurangi produksi asam, contohnya ranitidin atau famotidin. Habis itu ada proton pump inhibitor PPI, menghambat produksi asam secara efektif, contohnya omeprazol atau lansoprazol. Habis itu ada
prokinetik meningkatkan motilitas esofagus dan mucosa lambung seperti domperidon. Habis itu ada terapi bedah, fundoplikasi. Prosedur bedah untuk memperkuat les biasa dilakukan dengan metode laparoskopi. Habis itu ada link device, alat magnetik yang dipasang sekitar les untuk cegah reflux. Habis itu ada penanganan komplikasi esofagitik, terapi jangka panjang dengan PPI. Habis itu ada struktur esofagus, dilatasi endoskopi. Habis itu ada baret esofagus, pemantauan rutin dengan endoskopi dan terapi PPI. Kesimpulannya, GERD adalah penyakit yang dapat dikelola dengan perubahan gaya hidup, terapi medis, dan intervensi bedah jika diperlukan. Diagnosis yang tepat dan penanganan dini penting untuk mencegah komplikasi serius seperti esofagitis, struktur esofagus, atau baret esofagus. Pasien dengan gejala GERD yang persisten atau berat harus berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi dan tata laksana lebih lanjut. Ini referensi yang saya pakai. Yang pertama itu Sehat Tanpa Obat Mengatasi MAC, GERD, dan Asam Lambung, Dr. Paidon L. Toruan 2022, Gramedia Pustaka Utama. Habis yang kedua, Asam Lambung dan GERD, Penyebab Gejala dan Solusinya, Tim Penulis Kesehatan 2022, Agromedia Pustaka. Habis yang ketiga, Panduan Lengkap Mengatasi GERD dan Asam Lambung, Dr. Wawang Setiawan 2021, Laskar Aksara. Ini kalau misalnya mau lihat lebih lanjut silakan. Terima kasih atas baiklah, saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Mohon maaf bila terjadi kesalahan atau salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.